Well, let's sing a song. What can we sing? Hai, nama gue Tiffany. Usia 20 tahun, gue seorang mahasiswa dengan hobi gila yang gak biasa untuk kalangan wanita. Backpacker. Ya, gue menganggap diri gue sebagai backpacker wanita dengan sejumlah pengalaman berjalan yang harus gue ceritain. Gue akan cerita tentang pengalaman berjalan gue dan orang yang ada di dalamnya. Dia Nanta, seseorang yang pernah gue temuin di salah satu destinasi persinggahan gue. Hai, boleh duduk? Iya, boleh. Gue Nanta. Lo? Gue Tiffany, lo warga sini? Bukan, gue dari Bandung. Lo? Gue dari Malang. Lo kuliah, kerja atau apa? Gue masih kuliah sih, cuma lagi liburan aja. Lo sendiri? Sama, gue juga kuliah. Lagi libur juga sih. Lo backpacker ya? Iya. Kok muka lo gitu sih? Emang aneh ya? Enggak sih. Heran aja. Cewek juga ternyata suka backpackeran ya? Ya adalah, ini buktinya gue. Berarti kalau backpacker tuh banyak dong pengalamannya? Bukan cuma pengalaman sih, tapi juga relasi dan ilmu pengetahuan yang gue dapet dari setiap perjalanan gue. Contohnya kayak di Masjid Agung Banten ini. Boleh dong sharing-sharing tentang tempat-tempat yang udah lo kunjungin? Oh, boleh banget. By the way, lo udah tahu belum tentang destinasi ini? Sedikit sih. Mungkin lo yang lebih tahu banyak dari gue. Jadi gini, Nan. Masjid Agung Banten itu peninggalan kerajaan Bantenan. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Lo tahu nggak Sultan Hasanuddin itu siapa? Gue tahu Sultan Maulana Hasanuddin itu raja pertama di Kesultanan Banten kan? Dan juga putra dari Sunan Gunung Jati, ya kan? Iya, Nan, bener banget. Lo juga harus tahu kalau Masjid Agung Banten ini salah satu bukti kejayaan Banten yang masih berdiri sampai saat ini. Walaupun sekarang keadaannya nggak kayak pada saat didirikan, tapi kondisinya masih terjaga dengan baik, Nan. Setiap harinya Masjid Agung Banten ini ramai dikunjungi oleh para peziarah ataupun wisatawan seperti kita, Nan. Kalau sejarah berdirinya, lo tahu nggak? Sedikit sih. Oke, gantian gue ya. Boleh. Jadi gini, Tiff. Berdirinya Masjid Agung Banten berawal dari instruksi Sunan Gunung Jati kepada anaknya. Lo tahu nggak anaknya siapa? Gue tahu, Sultan Maulana Hasanuddin kan? Bener, Tiff. Pinter juga ya lo. Jadi, Masjid Agung Banten pertama kali didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Lalu pembangunan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf, yang menjadi raja kedua Kesultanan Banten. Pada periode tersebut, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Konon, cerita dari masyarakat setempat, Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada Sultan Hasanuddin untuk mencari sebidang tanah yang masih suci sebagai tempat pembangunan kerajaan Banten, Tif. Nah, ada yang unik juga nih, Nan. Setelah dapat perintah dari ayahnya, Sultan Hasanuddin kemudian sholat dan bermunajat kepada Allah agar diberi petunjuk tentang tanah untuk mendirikan kerajaan. Dan menurut ceritanya, setelah berdoa secara spontan, air laut yang ada di sekitarnya tersibak dan menjadi daratan. Nah, di lokasi inilah kemudian Sultan Hasanuddin mulai mendirikan kerajaan Banten beserta sarana pendukung lainnya, seperti masjid, alun-alun, dan pasar. Perpaduan empat hal yaitu istana, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan ciri tradisi kerajaan Islam di masa lalu. Jadi gitu, Nan. Oh iya, Tiff. Kalau nggak salah, ini masjid pertama di Banten kan? Nah, iya, Nan, bener banget. Jadi Masjid Agung Banten ini merupakan salah satu destinasi yang masih terjaga sampai saat ini. Dan juga merupakan simbol kejayaan Islam pada saat itu. Ini keren sih, Tiff. Masjid pertama di Banten yang sampai sekarang masih beroperasi. Iya, Nan, harus tetap dijaga sih, biar anak cucu kita kelak masih bisa kesini. Anak kita. Bukan gitu maksud gue, Nan. Iya ya, gue paham. Gue cuma bercanda doang kok. Ya, lo salah paham aja. Selain ke keraton ini, lo pasti pergi ke tempat-tempat lain kan? Iya, sebelum ke destinasi ini, gue juga udah pergi ke beberapa tempat, di antaranya Benteng Spellwich, Keraton Kaibon, sama Vihara Advokitespara. Di antara ketiga destinasi tersebut, gak kalah keren juga loh, Nan. Dari segi bangunan dan sejarahnya. Lokasinya jauh nggak dari sini, Tiff? Enggak kok, Nan. Kalau misalnya lo tertarik, gue bisa antar lo kok. Wah, boleh tuh. Tapi sebelum berangkat, gue mau sholat dulu ya. Oh iya, Nan. Yaudah yuk. Yuk.
Lo sholat juga, Tif? Iya. Alhamdulillah. Yaudah yuk, berangkat aja. Yuk. Senyum ya. 1, 2, 3. Bagus, Steve. Lagi. 1, 2, 3. Oh iya, Steve. Bisa lo kasih tahu nggak info yang lo dapat dari Viara ini? Jadi gini, Nan. Vihara Avalokitesvara ini berdiri sejak tahun 1542. Awalnya lokasinya ada di Desa Dermayon, tapi dipindahkan di tahun 1774 ke lokasi yang sekarang. Sebelum vihara ini dibangun di Pacinan Tinggi pada tahun 1774, dulu ada 3 tempat peribadatan di Pacinan, yaitu tempat ibadah untuk agama Islam, untuk agama Buddha, dan untuk agama Konghucu yang disebut kelenteng. Dibangun sebelum Kesultanan Banten berdiri. Bangunan tempat ibadah masyarakat Tionghoa ini letaknya di seberang kanal Benteng Spellwich. Konon, menurut cerita rakyat, bangunan monumental ini memiliki latar belakang kisah asmara antara Syarif Hidayatullah, yaitu Sultan Gunung Jati, dengan Putri Ongtien. Vihara ini dipakai buat tempat ibadah doang, Tif? Bukan cuma dipakai buat ibadah doang sih, Nan, tapi vihara yang sudah berdiri sekitar 3 abad lampau ini merupakan salah satu bentuk destinasi wisata sejarah dan juga religi. Umumnya sih wisatawan yang datang ke sini itu untuk berziarah, tapi ada juga sih yang untuk beribadah, termasuk ketika hari raya Imlek. Vihara ini akan ramai loh, Nan. Dikunjungi oleh masyarakat Tionghoa lokal seperti Serang, Cilegon, Anyer, Pandeglang, Rangkas Bitung, Labuan, dan juga Tangerang. Wah, ternyata terkenal juga ya Vihara ini. Iya, Nan, bisa dibilang kayak gitu sih. Wah, menarik, Tif. Gue jadi lebih banyak tahu nih dari lo. Sama satu lagi sih yang bikin gue penasaran banget, Benteng Spellwich. Soalnya udah banyak itu media yang ngeliput tentang Benteng Spellwich. Oh ya udah, mending kita langsung ke Benteng Spellwich aja yuk. Yuk. Tif, sini Ge. Coba foto situ. Yuk, senyum ya. 1, 2, lagi. 1, 2, 3. Tif, lu tau nggak awal mula benteng ini? Jadi gini, Nan. Awal mulanya Benteng Spellwich didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasar, Abu Kohar, atau Sultan Haji 1672 sampai 1684 berkuasa di Banten.
Sementara nama Benteng Spelwitz sendiri diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14, yaitu Cornelis Zenzun Spilman. Sebelum membangun Benteng Spelwitz di Kasemen, Belanda lebih dulu meminta izin kepada Sultan Haji. Belanda mengaku akan menggunakan benteng ini sebagai tempat perlindungan dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Lo tau nggak Sultan Ageng Tirtayasa itu siapa? Gue tahu, gue juga pernah baca-baca sih. Kalau nggak salah, Sultan Ageng Tirtayasa itu ayah dari Sultan Haji, ya kan Tif? Yaps, bener banget Nan. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa itu merupakan ayah dari Sunan Haji yang sangat terkenal dengan anti Belanda. Makanya pihak Belanda langsung meminta izin ke Sunan Haji. Gue tahu kenapa Belanda minta izinnya ke Sunan Haji. Emang kenapa? Jadi gini. Jadi pembangunan Benteng Spelwitz dimulai pada 1681 dan selesai pada 1684, kemudian mengalami perluasan pada 1731. Benteng Spelwitz jadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Nah, ini menjawab pertanyaan lo nih, kenapa Sultan Haji ngasih izin? Yaitu karena mereka menjalin kerjasama. Benteng ini tuh dibangun waktu Belanda berhasil melakukan adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji. Sultan Haji yang saat itu berhasil ditaklukkan sama Belanda menyatakan bahwa ia adalah penguasa Banten sepenuhnya, bukan lagi Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi gitu, Tif. Jadi, benteng ini juga menjadi saksi bisu antara ayah dan anak yang saling merebutkan kekuasaan. Peperangan yang dipacu oleh perjanjian damai antara Belanda dengan pihak Banten yang isinya lebih menguntungkan pihak Belanda. Keberadaan benteng juga semakin menguatkan posisi Belanda pada saat itu. Benteng Spelwitz juga digunakan sebagai bisnis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten. Makanya di sekitar benteng ada makam para bangsawan dan prajurit Belanda. Selain itu, Benteng Spelwitz juga digunakan oleh Belanda untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Kesultanan Banten. Ya, walaupun Benteng Spelwitz ini cuma tinggal reruntuhan sih, tapi dengan datang ke sini, kita bisa menambah wawasan kita. Apalagi tentang wawasan sejarah. Menarik, Tif. Gue juga pernah baca-baca sih. Kalau dulu di dalam Benteng Spelwitz ada rumah komandan, gereja, kamar senjata, kantor administrasi, toko-toko, dan kamar dagang. Sekarang sih cuma bisa lihat pondasi-pondasinya aja sih, bahkan rata dengan tanah. Sekarang di dalam benteng juga masih ada lorong perlindungan dan ada juga ruangan yang semuanya terbuat dari dinding batu loh. Dan uniknya, selain itu masih ada juga ruang bawah tanah yang konon dipakai sebagai penjara. Cuma ruang bawah tanah doang sih, tapi bisa dibuka. Tapi sama penjaga benteng ini. Wow, lu banyak tahu juga ya, Nan? Iya dong, nanti kalau sama-sama ada waktu luang, lu mau nggak nemenin gua masuk ke dalam? Boleh banget, tapi nggak sekarang deh, lain waktu aja ya, Nan? Iya, Tif. Sekarang kemana kita? Yang terakhir ya, kita sekarang ke Keraton Kaibon yuk. Yuk. Tif, biasa. Boleh. 1, 2. Tif, apa yang lo tahu dari Keraton Kaibon ini? Yang gue tahu sih, Keraton Kaibon ini itu didirikan pada tahun 1815. Keraton Kaibon ini juga merupakan keraton yang kedua loh yang ada di Banten. Keraton Kaibon ini juga didirikan untuk tempat tinggal Ratu Aisyah. Lo tau nggak Ratu Aisyah itu siapa? Ratu Aisyah itu siapa, Tif? Jadi, Ratu Aisyah itu merupakan ibu dari Sultan Banten yang ke-21, yaitu Sultan Maulana Rafiyuddin. Kalau Keraton Kaibon ini, lu tahu nggak sih asal mula namanya? Tahu. Jadi kalau misalnya nama Kaibon sendiri itu diambil dari kata keibuan yang memiliki arti lemah lembut dan kasih sayang. Lu tahu nggak sih? Tahun 1832, Keraton Kaibon ini sempat dihancurin sama Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal Dendels. Penyebabnya Sultan Sarifuddin yang pada saat itu menolak pemerintahan Dendels untuk meneruskan pembangunan Jalan Anyar Panarukan.
Dan yang uniknya, di Keraton Kaibon ini kita bisa lihat masih ada pintu Paduraksa, benteng yang masih mengelilingi kompleks keraton meskipun udah nggak utuh semua, dan tangga-tangga menuju bangunan masih kokoh berdiri yang melukiskan kemegahan keraton pada masa itu, Tif. Dan lo harus tahu juga, Nan, kalau Keraton Kaibon ini dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosowan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Kenapa 5, Tif? Kenapa harus 5? Karena arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan oleh umat muslim. Karena mayoritas yang berada di keraton ini beragama muslim, Nan. Nah, gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu Paduraksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruangan utama Keraton Kaibon, Nan. Lo keren ya, Tif? Hah? Gue keren dari mananya, Nan? Ya lo keren karena punya hobi yang beda, segudang pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat yang bisa lo bagi ke orang-orang kayak gue ini. Lo juga keren kok, Nan. Dari pembicaraan lo tadi, ternyata banyak juga kok yang lo tahu. Oh iya, Tif. Gue boleh minta kontak lo nggak? Biar bisa sama-sama kontekan. Dan misalnya kalau nggak sama-sama nggak sibuk, kita bisa ke Spellwitch lagi. Itu loh yang rencana kita mau masuk ke dalamnya. Oh, dengan senang hati, Nan. Nih. Oh iya, Tif. Karena udah sore, gue cabut duluan ya. Lo mau gue anterin pulang nggak? Oh, nggak usah, Nan. Gue masih mau lanjut jalan lagi kok. Oh iya, sebelum cabut, kita foto-foto dulu yuk. Boleh. Yaudah ya. Hati-hati ya, Nan. Lo juga hati-hati ya, Tif. Semangat. Gue seneng ketemu orang kayak lo. Maaf banget nih, gue harus ninggalin lo di sini. Iya, nggak apa-apa. Udah ya. Sunlight driving top down. Yeah, we were looking at each other with our hot eyes. So we were kissing out of people with a bad mouth. But I'm still awake to cut you out of my life. Oh yeah, now you're tearing down my heart. With the pictures that you post, keeps reminding me of us. Yeah, you're fucking up my life. When I see you with some other guy, I miss those California nights with you. There's no way I could get over you.